Ibu Ketua Majelis Taklim An-Nur dan Ibu Aisyah Masmur serta jajarannya yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Nur Ramadan beserta kaum muslimat yang berada di rumah taman Bintangani yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada ibu sekalian. Insyaallah duduknya ibu di sini dengan jujur berangkat dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qulna wa bismillah jahri wa yassir amri wa hudatan lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang dari limpahan rahmat sampai sayang kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Jami Raudhatul Jannah pada acara rutin kita. Selawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat juga berikutnya yang insyaallah selalu semua dalam jalan ajaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian jamaah yang insyaallah semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dan siang. Marilah kita buka taklim kita ini dengan membaca kitab yaitu suratul Fatihah. Insyaallah dengan mujizat Al-Fatihah karena apa dengannya apa yang menjadinya dari kebutuhan di sini insyaallah Allah dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengucapkan salawat kepada Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله والسلام عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salam hormat dan ta'zim saya untuk para ibu-ibu sekalian Majelis Ta'lim Masjid Jami' Raudhatul Jannah yang ada di perumahan Taman Kintamani, Desa Jejalen Jaya, Tambun Utara, Ibu ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bersilaturahmi, melangkahkan kedua kaki kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam hidup kita, keberkahan di dalam keluarga kita, keberkahan di dalam rezeki kita, keberkahan untuk semuanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diiringi dengan salawat serta salam tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in dan tabi'at hingga sampai pada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, saya juga baru saja tiba ya 1 minggu yang lalu. Alhamdulillah masih bisa sampai ke tanah air, meskipun kemarin itu di Madinah, di Mekah, di pesawat pulang dalam keadaan anfal saya, Bu. Masya Allah, luar biasa. Saya bersyukur sama Allah, Allah masih bisa mempertemukan saya dengan keluarga besar saya, dengan jamaah saya di sini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Doain saya juga, saya sudah dipinta di bulan November, insya Allah saya juga mudah-mudahan masih sehat walafiat, bisa mendampingi jamaah-jamaah untuk melaksanakan ibadah umrah bersama saya. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya mah, kalau kata orang tua saya, guru saya, katanya masih ada 40 hari itu doa yang masih diijabah. Maka kalau kita mendengar ada orang pulang haji, pulang umroh, minta didoain gitu. Karena malaikat itu masih ngikut katanya. Padahal mau malaikat mau ngikut mau kagak emang ngikutin kita ya Bu ya. Doa, kemakbulan doa itu dari yang ngaminin, semakin banyak yang ngaminin, insya Allah doa kita makin diijabah tuh. Karena di antara orang yang banyak itu salah satunya adalah doa. Sebagaimana doanya wali, doanya Nabi, jadi pasti dikabul insya Allah. Bukan siapa yang berdoa, tapi yang ngamininnya juga gitu. Maka jangan kita malas buat berdoa. Apalagi kita habis sholat, jangan kita Allahumma lantas jalan. Ya habis sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai, kabur. Doa. Kemarin guru kita Habib Umar, ya dari Tarim datang itu. Dia kasih satu buah hadis. Yang hadis itu pernah saya baca itu di tiap-tiap lift yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, itu di tiap lift itu ditempel tuh Bu ya.
hadis Rasul yang isinya adalah perbanyaklah untuk membaca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Yang paling harus kita baca tuh ayat kursi adalah sahabat karena tidak ada yang memisahkan kematian itu kecuali kita masuk ke dalam surga. Seperti itu. Ayat kursi dibaca habis sholat. Nah, doa, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman kepada Allah. Senjatanya orang yang beriman doa. Selemah-lemahnya iman, kalau kita nggak sanggup melawan sebuah kebatilan, penguasa contohnya, ada kebatilan, robahlah dengan kekuasaannya. Kita perempuan ini kaum yang lemah. Kok kita? Ibu maksud saya, bukan kita. Ibu adalah kaum yang lemah. Kekuatannya adalah doa. Jadi udah, yang namanya ibu-ibu mah jangan cerewet. Ada orang mabok nggak usah disamperin bareng-bareng. Lu mau begini-begini, nggak usah. Karena kita nggak bakalan kuat ngelawan dia, bener. Gregetan kita. Boleh gregetan, dilawannya dengan doa gitu. Doainnya juga jangan doa nyumpain. Doanya doa yang ngedoain buat kebaikannya gitu. Ya. Ada tetangga kita baru punya rezeki yang bagus, doain dia. Alhamdulillah ya Allah, saya punya tetangga lagi punya rezeki yang banyak, yang ini ya Allah, mudah-mudahan ya Allah biar saya ketularan rezekinya, jadi barokah buat saya, begitu doain. Ya, ada orang berbuat jahat sama kita, doain yang baik buat dia. Sulit tuh Bu ngedoain orang yang berbuat jahat sama kita, bener nggak? Kalau ngedoain orang yang berbuat baik sama kita, wah enak banget. Ngebagi, bareng-bareng kita bagi. Dia ngasih soto, besoknya kita ngasih mie ayam, udah biasa itu mah, ya. Orang berbuat jahat sama kita, kita doain kebaikan buat kita, buat dia. Wah ini yang luar biasa nih. Ya, gitu. Nah makanya Islam mengajarkan kepada kita. Wabil khusus kalau kita Islam dengan Islam, orang beriman dengan orang yang beriman, itu ada hak-haknya. Ada kita kewajiban, hak dan kewajiban. Hak atas orang Islam dengan orang Islam lainnya, hak orang yang beriman dengan iman lainnya, hak bertetangga dengan tetangga lainnya. Diajarkan kita landasan ilmu itu, landasan ilmu kita adalah berakhlak, akhlakul karimah. Percuma jadi orang yang pinter kalau akhlaknya nggak ada. Ya. Gelarnya kiai haji, gelarnya ustazah hajjah, tapi akhlaknya kurang, akhlaknya nggak ada. Pinternya dia semana, hebatnya dia semana, kalau akhlaknya nggak ada, nol. Dahulukan akhlak daripada ilmu, ya Bu. Iya, akhlak. Nah, ini Islam ngajarin sama kita nih. Kalau di pondok pesantren itu ada namanya kitab Akhlaqul Lubanin. Ada juga namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Ini yang mengajarkan tentang akhlak. Lihat Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ingin menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya kami diutus, aku diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita lebih utama. Gimana sih contoh misalnya Bu, duduk, cara duduk, cara bicara, cara makan, itu diajarin. Ketahuan orang yang berilmu lagi berakhlak, cara makannya beda, cara minumnya beda Bu. Ya, misalnya kita lagi didatengin sama tamu dari jauh, kebetulan kita nyiapin makan nih Bu, siapin kita makan tuh, makan bareng tamu. Akhlaknya mengajarkan ketika engkau sedang makan dengan tetamumu, maka jangan pernah engkau habiskan terlebih dahulu makananmu sebelum tamumu selesai makan. Gitu. Nyiapin makanan, makan bareng. Kita tuan rumah makannya jangan buru-buru. Pelan. Gitu Bu. Tamunya biarin. Perut kita udah agak kenyang juga, kita pura-pura nyendok nasi, nambah, yuk nambah, gitu. Padahal kita udah kenyang, walaupun cuma secentong. Mungkin centongnya yang kecil aja, jangan centong yang gede. Akhlaknya gitu. Jangan kita buru-buru udah CS ya, makan kita duluan habis. Udah tenang aja lo di sini, makan, nambah aja. Tapi kita tinggal dia tuh, tersinggung tamu tuh akhlak. Akhlak. Jadi qadimul akhlaku minal ilmi. Dahulukan akhlakmu daripada ilmu kamu. Gitu. Dulu ada Rasulullah mengajarkan, nih ada tamu saya nih, kata Rasul. Datang dari jauh. Siapa yang mau menjamu dia? Masing-masing sahabat Nabi. Saya. Akhirnya terpilihlah salah satu sahabat. Tamunya ini dibawa pulang ke rumahnya. Sementara apa? Sementara begitu dia bilang sama istrinya, wahai istriku, ini ada tamu Rasulullah. Siapkan makanan untuk dia. Siapkan makanan yang terbaik buat dia. Kata bininya, ya Allah bang, makanan itu cukup buat kita doang berdua. Bagaimana ini? Katanya. Kalau makanan itu kita kasih dia, abang bakalan nggak makan. Oh, gampang itu. Kata suaminya, ya udah tunggu aku pulang dari masjid nanti. Setelah sholat isya baru kita makan. Begitu dia sampai masjid, dia sholat, dibawalah tamunya tuh ke rumah. Yuk kita makan. Dulu di zaman Rasul itu nggak ada lampu listrik Bu. Yang ada apa tuh? Lampu-lampu pelita. Saat mau makan hidangan udah sedia, dia tiup itu tuh lampunya, mati. Ayo kita makan gitu. Jadi makanan yang ada pada dia itu dikasih tamu. Sementara dia nggak ada makanannya, tapi pura-pura makan dia. Ceplek gitu Bu. Oh mantep, ayo yang kenyang. Padahal dia nggak makan tuh. Saking menghormati tamu gitu. Yang nggak ada diada-adain tuh, namanya itu akhlak, adab. Adab kita kepada tamu, adab kita. Nyediain tamu air minum nih Bu di rumah ya. Ini saya seneng ngomongin adab aja deh, akhlak ya. Siapin tuh teh. Jangan sekali-kali kita minum duluan selaku tuan rumah sebelum tamu itu minum air dari kita. Minimal kita ajak tuh minum. Ayo Bu, kita minum bareng. Oh nanti aja, ya udah jangan diminum kita. Tuh akhlak namanya, adab. Ya Bu. Minum. Gitu. Akhlak. Jadi akhlak itu harus ada di atas ilmu. Nah, hari ini saya pengen ngasih tahu hak
haknya orang Islam sama orang Islam. Berarti hak ibu ada hak saya juga nih. Hak saya ada hak ibu. Hak kita para tetangga dengan tetangga. Hak orang Islam ini sifatnya menyeluruh nih. Agar akhlak kita itu ada. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, berkata, hakul muslim alal muslim khamsun. Haknya orang Islam dengan orang Islam yang lainnya itu ada lima. Ini lima ini harus dipenuhi nih Bu. Karena haknya orang Islam adalah kewajiban kita. Haknya orang Islam yang lainnya itu ada kewajiban kita. Yang pertama adalah raddus salam. Udah kita bahas tuh ya. Raddus salam artinya menjawab salam. Menjawab salam. Itu hak. Karena mengucap salam itu hukumnya sunnah. Mengucap salam, Bu. Bu, ngucapin salam itu hukumnya menjawab salam hukumnya wajib. Kan yang nggak boleh jawab salam itu ada salam, menjawab salam yang dilarang tuh Bu. Orang lagi sholat, ngucapin salam, jangan dijawab. Ibu, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan dijawab. Orang lagi sholat, Ibu. Waalaikumsalam. Kan kata Ustadz, katanya jawab salam wajib. Enggak dalam hal itu, mah. Salam kita misalnya kalau ibu, kalau di sini ada jenazah, ibu nggak nyolatin ya? Ibu-ibu nggak nyolatin ya? Kalau di jenazah, sholat jenazah enggak? Berarti ntar kalau ke Madinah, ke Mekah harus sholat tuh, ibu. Ya, sholat jenazah setiap hari. Sama, sholat jenazah dengan sholat biasa itu salamnya beda. Kalau sholat biasa itu cuma Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh di dalam hatinya, wabarakatuhnya di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kalau jenazah itu wabarakatuhnya itu satu itu disempurnakan menjadi jahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbedaannya tuh. Jahar. Sama kalau lagi sholat itu, bacaan sholat itu adalah kiroah. Tahu kiroah? Kiroah itu harus dibaca. Nggak boleh orang sholat itu begini. Misalnya sholat sendirian, Bu. Sholli fardhu zuhri barakatin misalnya. Allahu Akbar. Baca dalam hati ini. Mulutnya nggak ngotek dia, nggak kiroah, ini nggak sah nih. Jadi kalau orang sholat itu harus kiroah, bacaannya kiroah. Allahu Akbar, kalau dikencengin nih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mulutnya. Tapi kalau dibuat sir, Allah. Ada orang sholat Allahu Akbar. Ayo hiburin. Jadi sholat itu harus kiroah. Bibirnya itu harus gitu. Minimal
Kalau di dalam tahsinnya, ilmu tahsinnya, minimal huruf sinnya itu keluar. Sinnya. Walaupun cuman itu ngapain sih? Haknya kelihatan. Sinnya itu terbaca. Qiraah. Sholat tuh boleh sholat. Nggak boleh kita jawab orang yang lagi ngucap salam ketika lagi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya udah jangan dijawab orang lagi sholat. Tapi ketika ada orang mengucap salam kepada kita, ingat harus dijawab. Bukan saja itu adalah wajib, tapi juga harus kita tahu bahwa itu adalah haknya dia. Ya, dia berhak untuk mendapatkan jawaban dari kita. Assalamualaikum. Keselamatan kepada kamu. Kamu bilang apa? Waalaikumsalam. Minimal itu. Waalaikumsalam. Kalau dimatiin waalaikumsalam. Idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan kebaikan oleh orang lain, doakan kebaikan tuh. Dia lagi ngedoain kita. Bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kamu harus memberikannya jauh lebih baik dari apa yang dia kasih sama kita. Yang dia kasih sama kita, yang dia doain sama kita. Auruduha, minimal seimbang. Assalamualaikum, maka kita jawabnya waalaikumsalam, tambahin tuh warahmatullah, apalagi ditambahin dengan wabarakatuh. Jadi dia salam keselamatan buat kamu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga bagimu. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu, warahmatullah, serta Allah akan menyayangi kamu dan kita semua, gitu. Jadi apa? Dia ngasih kebaikannya satu, kita balas dengan 3 bila perlu. Lebaran dia nganterin opor ke rumah kita sama ketupat. Jangan dibawain lagi opor sama ketupat ke rumah dia. Lebihin. Opornya ada, ketupatnya ada, dagingnya lebih tuh, ada 4 biji mah, ada dagingnya. Tuh cakep tuh. Dikasih kebaikan orang sama kita, segitu kita harus ngasih jauh yang lebih baik. Kalau ada. Ya Bu ya. Itu kayak ngasihnya kalau udah CS biasanya gitu. Ya kalau udah CS, saya ngasih ke sono karena dia sering ngasih. Ya. Iya, padahal agama itu mengajarkan apa? Salasun man kunna hisabau yasiro gitu. Ada hadisnya begitu. Siapa orang yang bisa melaksanakan 3 perkara ini, semua orang susah melaksanainnya. Susah kata Nabi, susah. Tapi kalau dia mampu, dia akan mendapatkan balasan yang sangat bagus. Hisab yasiro. Hisabnya mah Allah akan dimudahin tuh. Tu'ti man haromak. Tu'ti man haromak. Dia ngasih sama orang yang gak pernah ngasih sama dia. Hebat. Bawain opor ayam sama orang yang gak pernah ngasih. Mau kita tuh tahu pelitnya, naujubillah. Pantat kuning buntut kasiran. Tapi kita ngasih sama dia. Wa ta'fu amman zolamaka. Kita mau menyambung kepada orang yang udah jelas-jelas nggak mau berteman sama kita. Sambungin terus. Bodo amat gitu. Ya, dulu taklim kajian kita kan begitu. Bagaimana saya pengen bersilaturahmi kepada orang yang memang nggak mau silaturahmi sama kita. Terusin. Sambung terus. Ya, kita sambung terus. Terserah kamu mau tetap benci atau enggak, ya sudah. Yang penting
hak kita itu kita tunaikan, kita harus sambung silaturahmi, gitu aja. Ya. Nah, jadi Ibu, raddus salam. Haknya orang Muslim dengan Muslim lainnya itu adalah raddus salam. Bagaimana kalau orang Nasrani mengucapkan salam kepada kita? Nggak ada kewajiban kita buat jawabnya. Walaupun di dalam ucapan itu baik. Nasrani datang, lagu-laguan sih Nasrani pakai assalamualaikum. Jangan. Assalamualaikum itu adalah orang buat haknya orang Islam, bukan orang Nasrani. Assalamualaikum Ibu. Ibu nggak jawab. Bodoh amat. Emang Nabi ngajarinnya begitu? Iya, bahkan Nabi ajarkannya. Ketika dia mengucapkan kebaikan untukmu, jawab semoga Allah melaknatmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaru ya Bu ya. Waalaikumsalam. Kita jawab Waalaikumsalam. Bu, semoga Tuhan menyelamatkan kamu. Waalaikumsalam. Dan semoga Allah juga melaknatmu. Cuma jangan pakai bahasa Indonesia, digampar kita. Semoga Allah laknatmu. Waduh. Jadi Ustadz jangan begitu dong. Kan dia manusia, kita juga manusia. Ada masa toleransi. Boleh. Toleransinya jangan kebablasan. Saya di demo ketika pembagian daging kurban. Dagingnya cuma yang korbannya sedikit, udah gitu kambingnya kurus-kurus. Yang orang beriman ya banyak, yang orang Islamnya banyak. Sementara di tempat saya itu kan ada Nasrani gitu Bu. Setiap tahun itu kalau memang ada daging berlebih kita kasih. Tahun ini nggak kebagian. Diprioritaskan untuk orang yang Islam saja saya bagi. Diprotes di demo. Ustadz sekarang udah nggak cengli, udah nggak toleransi dengan kita. Rame lah ceritanya nih, rame. Masalah ini juga rame. Panitia di demo sama orang-orang Nasrani. Saya ambil mic. Kurban, daging kurban itu adalah yang mengeluarkan orang Islam untuk orang Islam, bukan buat kalian. Makanya kalau pengen daging korban, beli aja daging, cuma daging berapa sih? Beli aja. Kalau kamu pengen menuntut hak, tidak ada haknya bagi mereka. Gitu Bu. Jadi harus dipahami nih tentang hak. Ya. Ustadz dia anak yatim, Ono juga anak yatim. Ini yatimnya mah yatim ngaji di Masjid Raudatul Jannah. Ono mah yatimnya nggak pernah ngaji, dia mah sering ke sebelah sono. Yang kata di demo. Mana nih Ustadz bagi, jangan dia. Jangan, biarin. Gemukin aja yatim kita. Gitu. Hak. Karena orang Islam lebih berhak atas harta orang Islam. Jangan kebablasan ini toleransi. Ya. Toleransinya kebablasan. Raddus salam. Jadi kalau ada orang di luar kita, di luar Muslim mengucapkan salam kepada kita, maka kita tidak wajib untuk menjawab salam mereka. Berdosa enggak? Enggak, justru mendapatkan pahala. Justru kalau kalian menjawab salam mereka berarti kalian sama dengan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Gitu ngajinya rada beneran Ibu ya. Gitu. Wa iyadul marid. Apa hak kita yang kedua? Hak orang Islam dengan orang Islam yang kedua ada wa iyadul marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Terjangkau dengan kita, ada saudara kita sakit, yuk kita kolek-kolekan yuk. Yuk kita datang ke sono yuk. Yuk kita doain yuk. Jangan nakut-nakutin. Kalau orang sakit jangan nakut-nakutin.
Datang ke sana rame-rame, Bu Rahmat sakit, ya Allah nggak ngaji-ngaji udah berapa lama Bu? 2 minggu saya sakit nggak ngaji. Sakit apa Bu? Rada-rada nyesek, kalau narik nafas, ya Allah Bu hati-hati. Tetangga saya kemarin nyesek dikit aja mati, tahu? Itu namanya nakut-nakutin. Bukannya memberi kesembuhan kepada yang sakit, kita pulang dia udah ngap-ngapan tuh, mati. Saya di pesawat Bu, wallah begitu pulang, saya masih ada di atas negara Hindia, di lautan Hindia, berarti masih di daerah India. Saya nyesek gitu, malah tengah malam di pesawat kok berasa nggak ada udara ini. Pas pulangnya Manji, pas saya mau pulang, aduh, pencet bel, datang pramugari. Ada apa Pak Haji? Katanya. Kok saya nyesek ya? Kok nggak ada ini, nggak ada udara? Diambil oksigen. Itu ada 4 dokter langsung datang merhubung saya. Pak Haji, kenapa? Saya udah ngapain? Gitu, karena nggak ada napas. Ditalkinin sama dia. La ilaha illallah di kuping saya. Waduh, saya langsung begini, waduh mati beneran dah. Malah baru, bener Bu, ini langsung saya bahas kitabnya ini. Malam minggu besok baru gua mau terangin ke jamaah. Jadi kalau ada orang sakit jangan nakut-nakutin gitu. Terjadi sama saya itu Bu. La ilah, jadi akhirnya tuh pramugara yang nggak tahu apa-apa ngikut talkinin. Lah sekelompok bangku saya itu di dalam pesawat ngikut talkinin Bu. Gimana saya nggak mau mati? Sampai saya ngomong jangan ditalkinin gua Ustadz, kata sih begitu. Akhirnya jangan lu talkinin, gua nyesek doang, katanya. Masya Allah, itu kan orang yang nggak paham gitu Bu. Ya, jangan ngasih sugesti yang buruk kepada orang yang lagi sakit gitu. Sembuh emang sakit begini ya. Bu Rahmat sakit apa nyesek? Emang nyesek doang. Nyeseknya datang tiap hari? Enggak. Sehari paling 3 kali. Ya, tetangga saya hampir tiap menit nyesek mulu. Enggak apa-apa, sehat Bu. Yang sakit kan akhirnya alhamdulillah begitu. Nyesek udah 3 hari. 1 hari bisa 3 kali. Ya Allah Bu, banyak-banyak istighfar dah. Apalagi udah lihat, ya Allah saya udah ngelihat tanda-tanda kematian yang banyak banget nih di sini. Jangan. Orang sakit pilek aja jangan dibacain Yasin bareng-bareng loh, jangan. Tambah mati. Doain. Sebagaimana Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit selalu didoain. Kecuali memang penyakitnya sudah dipastikan tidak sembuh, penyakitnya sangat berat, baru itu pun kita doain. Ya Allah, jika dengan kehidupannya itu lebih baik bagi mereka, panjangkan umurnya. Jika dengan kematian itu lebih baik padanya, segerakan ya Allah. Doanya jangan kenceng-kenceng, jangan sampai kedengeran sama yang mau mati, gitu. Ya Bu. Ya jangan kenceng-kenceng. Kalau kehidupannya ini lebih baik bagi dia, ya Allah panjangin umurnya. Tapi kalau kematian itu lebih baik pada dia, segerakan dia mati. Loh jangan. Doain. Jadi apa? Menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit itu cakepnya nih, cakepnya. Bu, cakepnya, saya ngomong cakepnya. Kagak usah macam-macam. Orang sakit pada dibawain makanan apa nggak dimakan? Nggak dimakan, yang makan yang nungguin. Ya, orang sakit itu bawain duit. Cakep. Duitnya kepok-kepokan apalagi ya Bu ya, cakep banget tuh. Merah-merah. Bawain itu agar bisa dipergunakan untuk yang lainnya gitu. Apel kagak makan. Saya kalau dibawain begitu, dulu gua sehat lu nggak pada bawain lu. Kirain gua lagi kagak enak makan apel, pakai lu bawain. Itu orang sakit yang ngedumel ya Bu ya.
Tapi bersyukurlah apapun yang dibawain, minimal kalau kita tahu akhlaknya, jadi kita tahu itu Bu. Nah, ya Allah Neng, biar cepat sembuh. Iya, makan tuh apel, malah apelnya asam banget begitu dimakan ya loh. Tapi nggak apa-apa, bawain buah nggak apa-apa, bagus. Karena kalau orang sakit itu perlu vitamin, makan tuh, gitu ya. Lagi vitaminnya gitu. Iya, kan vitaminnya begitu ya Allah, asam-asam banget lagi. Yang goceng. Dari Bu ya, waradus salam, wa iyadul marid. Atas orang yang di luar agama Islam, mereka ada haknya enggak? Enggak ada, mereka enggak ada haknya. Tapi gitu, ada nanti namanya hak tetangga jatuhnya tuh. Hak bertetangga. Kalau kita ada orang Islam di sekitar kita sakit, kita nggak jenguk, salah. Harus dijenguk. Karena itu kewajiban kita, hak dia. Hak dia harus kita penuhi. Gitu Bu. Ya. Wattiba'ul janaiz. Nah, yang ketiga nih. Wattiba'ul janaiz. Harusnya kita mengantarkan jenazah. Itu hak. Kalau ada tetangga kita meninggal dunia, anterin jenazahnya. Ya Bu. Ibu pasti buka-buka, padahal saya mau baru hadis nomor 2. Hadis nomor 2 doang Bu, belum jauh-jauh. Ya, hadis nomor 2. Hakul muslim alal muslim. Wattiba'ul janaiz, artinya dulu di masa Rasul perempuan itu nggak boleh ya nganterin jenazah. Lah, lalu bagaimana terhadap hadis ini yang mengatakan kita harus mengantarkan jenazah, membantu, kita bantuin. Sekarang kalau ibu-ibu pada ke kuburan, saya mau bingung dah ngapain coba dah. Bu, ada orang mati, orang meninggal dunia, kita sibuk banget pengen ke kuburan, ngapain dah? Kan kalau perempuan mah gali kubur, emang ibu gali kubur? Enggak kan ya? Enggak. Nurunin kali di dalam kubur gitu, nurunin jenazah? Enggak. Ngurungin? Enggak. Ngapain coba? Jangan ngeribetin. Malah kalau ada perempuan jadi histeris, yang matinya kesian. Ya Bu, kadang-kadang orang mati kita nangisnya sejadi-jadi, ya meratap, kan ini nggak boleh. Nah, jadi hendaknya kalau ada tetangga kita sama orang muslim itu meninggal dunia, kita apa? Wattiba'ul janaiz. Walaupun hadisnya mengatakan bahwa kita harus mengantar ittiba, nganterin jenazah, ya kita harus bantuin tuh urusin jenazahnya. Kalau dia perempuan, jenazahnya ayo hadepin dia ke kiblat. Nah, hadap kiblatnya orang mati sama orang hidup beda. Kiblatnya orang yang sudah apa namanya, kiblatnya misalnya contoh, saya waktu di RT berapa sana, dia kasih tahu ya, sholatnya orang yang sedang sakit dalam keadaan tidur, kiblatnya beda dengan sama tapi posisinya yang beda. Kita kan kalau lagi sakit wajib kita sholat Bu, dalam keadaan apapun juga ya. Ini misalnya kan kiblat ke sana nih, kiblat ke barat. Jadi upayakan kiblatnya untuk orang yang sholat dalam keadaan dia tidur berbaring, itu kepalanya adanya di sana, ya, kakinya di sini depan, kepalanya di sana, kakinya di sini, itu kiblat, gitu. Kepalanya di sana, kakinya di sini. Nah kalau nguburin, nyolatin jenazah, kepalanya di sini, sebelah kanan, kakinya di sini, itu kiblat namanya. Sama kuburan juga begitu,
Kepalanya di sini, kakinya di sini. Atas orang yang meninggal dunia sama, kepalanya di sini, kakinya di sini. Jadi kalau ibu misalnya jenazahnya perempuan nih, buru-buru hadapkan dia ke kiblat. Kepalanya ada sebelah kanan, kakinya ada sebelah kiri. Jangan kepalanya di sono, kakinya di sini. Itu bukan kiblat, itu kiblatnya orang sholat ketika sedang sakit. Saya sering ngerapihin begitu tuh, jenazah ya. Kepalanya di sini, ada kiblat. Kemudian yang kedua apa? Kalau jenazahnya itu perempuan, ibu-ibu harus bukain seluruh bajunya, ya, baju yang menempel pada badan dia itu bukain semua. Itu ya. Setelah dibuka, yang ketiganya apa? Pejamkan matanya. Matanya dipejemin. Karena ada mati yang melek sebelah ibu ya. Apaan tuh? Melek sebelah biasanya mati yang agak-agak gimana gitu ya. Masih ninggalin utang kali dah. Pejemin matanya, bacain tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tutup. Tertutup itu pasti. Gitu Bu. Ya. Rapatkan telunjuk jempol kanan dan kiri jenazah tuh. Rapetin gitu ya. Nah itu kewajiban kita, hak dia itu, hak dia. Lakinu ala mautakum, kalau udah ketahuan mau mati, lakinu itu talkinkan, talkininnya nggak usah berulang-ulang. Kalau ada orang mau mati jangan suruh istighfar, nggak boleh. Lakinu itu, kalimat lakinu di kalimati la ilaha illallah. Bu, istighfar. Orang mau mati jangan suruh istighfar, jangan. Orang mau mati itu lakinu, talkinin di kalimati la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo bu baca Bu. La ilaha illallah. Kalau dia udah baca, mulutnya udah ngucap tuh, ada gerak, ada kiroatnya, meskipun nggak kedengeran sama kita, tapi kita bisa melihat isyarat itu. La ilaha illallah. Udah, jangan diajak ngomong lagi, stop. Biarkan, tungguin tuh sampai dia menghabiskan nafasnya ya. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini like nih Bu ke TikTok. Iya ya. Jadi siapa orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir napasnya itu, dakhalal jannah, orang tersebut masuk surga. Kalau dia udah mampu mengucap la ilaha illallah, dia udah ngucapin itu, udah jangan diajak ngomong. Karena jadikan kalimat itu adalah kalimat terakhirnya, jangan ngomong lagi. Ibu misalnya sakit yang berasanya ya Allah, contoh kayak saya dah, sesak napas itu bisa cepat mati Bu, bisa mati hari itu juga. Jadi udah, kalau kita berasa sakit dengan penyakit kita ucapin la ilaha illallah, dah segitu aja, berhenti, udah diem. Bu, ntar kalau mati mau dikuburin di mana? Bawah pohon sengon, mati. Berarti kalimat terakhirnya apa Bu? Pohon sengon. Ya. Ya Allah Bu,
Udah Bu, ngucap aja la ilaha illallah. Dia ucap, dia ngomong lagi, ya Allah Bu, anak saya nanti tolong jagain. Mati. Ucapan terakhirnya, jagain. Nggak masuk surga. Jadi kalau udah kalimat la ilaha illallah, udah jangan ngomong, diem. Kitanya jangan nuntun lagi, cukup sekali doang, udah. Jangan terus-terusan itu di kuping. La ilaha illallah. Oh ya semuanya pada baca sebentar, nggak boleh gitu. Jadi sekali aja. Itu kalau sholat dia kan sholatnya Iya. Duduk berarti menghadap kiblat, kecuali kita duduk dalam kendaraan. Kalau sholat di dalam kendaraan jangan ikutin kiblat, repot, terbelok itu, belok ke kiri. Nah, kalau sholat dalam kendaraan nggak apa-apa. Tapi kalau sholat di rumah dalam keadaan duduk wajib menghadap kiblat. Di kursi sholatnya bagaimana? Duduknya di kursi apa gimana? Di bawah. Ya berarti dalam keadaan tahiyat kan? Iya, dalam keadaan dia bertahiyat. Oh gitu, blonjor. Nah ya kalau blonjor itu sama kayak tadi itu. Kepalanya di sono, kakinya di sini. Gitu, ya. Kemudian apa yang keempat? Wa ijabatud da'wah. Disuruh kita memenuhi undangan kalau diundang. Ibu, wa ijabatud da'wati. Saya mau bingung dulu saya adabnya orang apa namanya ya? Adabnya orang undang ya Bu ya. Sekarang ini udah canggih sih undangannya itu. Udah by WhatsApp. Ya Bu. Pakai WhatsApp kita ngundang cus gitu. Atau nyuruh satu orang keliling cur gitu. Kalau dulu saya nggak gitu dulu mah nggak. Ya mau udah hajat datang dia ke rumah. Minta tolong, datang. Nah itu wajibatud dakwah. Kalau kita diundang, kita harus datang. Kecuali memang ada halangan, ya, gitu. Cuma sekarang itu yang saya bilang di tempat saya kalau undangan banyak banget Bu. Dari mana tahu? Padahal nggak kenal itu kita tuh. Dari kampung sono tersendiri kalau orang kampung undang ya. Kampung undang mau penuh segini, ya, jauh tahu. Dan yang terakhir adalah watashmitul atis. Nah ini haknya orang Islam. Watashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Mendoakan orang yang bersin yang kalau dia ketika dia bersin itu dia memuji Allah. Bangkis Ibu ya. Acung. Apa doa bersin? Alhamdulillah. Ketika ada orang bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka dia berhak untuk mendapatkan haknya. Apa? Doain. Alhamdulillah. Yarhamkumullah. Yarhamkumullah. Yang bersinnya jawab lagi. Yahdikumullah. Kalau yang bersin pertama mengucap Alhamdulillah, dia jawab Yarhamkumullah. Yang bersin Yahdikumullah wa yahdikumullah hulana walakum. Saling menjawab. Hati-hati lu ininya nyemprot lagi gitu. Ya itu asing. Alhamdulillah. Kalau lagi sholat itu kan kita disuruh menahan Bu. Kalau lagi sholat gatel, tahan sampai setahanmu gitu, setahanmu.
Bersin, tahan setahanmu. Emang kalau bersin nahan gimana cara nahan bersin, Bu? Udah tahu belum caranya? Hah? Kagak bisa ya? Katanya mah suruh gigit lidah. Kalau kita mau bersin gitu, lidahnya kita gigit. Kalau kita malu, digigit gitu lidahnya. Insya Allah nggak bersin tuh, Bu. Bersinnya nggak jadi. Agak lama dikit. Hah? Ah, tapi jangan udah hak ya, kalau udah gitu terputus lagi lidah kita. Kalau udah mau gitu. Tahan tuh. Jadi adab juga gitu, Bu. Jadi kalau agak mau bersin kita agak jauh, menjauh gitu ya. Nah, haknya kalau memang bersin watas mitul atis. Watas mitul atis artinya kita harus ngedoain orang yang bersin. Kalau yang bersinnya itu mengucapkan tasbih, apa, memuji Allah gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Harus kita jawab, yarhamkumullah. Nah, yang bersinnya udah tahu. Yang bersinnya nggak ngaji gitu ya. Elah. Hatwing malah bukannya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yarhamkumullah, yahdikumullahu walakum. Jawab lagi. Kalau dia jawab lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Jawab lagi sama kita, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu, yang ngaji deh itu mah. Bukan bersin namanya ya, Bu ya. Nah, sampai sini ada yang mau nanya Ibu? Ada yang mau nanya enggak? B. Itu kan beda-beda ya. Bagaimana kalau posisinya kan dari yang mana kelihatan bisa diruang posisinya beda-beda. Kalau di sini atau itu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Kita kalau posisinya itu sesuai dengan kita. Kalau tidak ada Ya kudu kadep kiblat, sunnahnya begitu. Ya. Lagian bikin rumah sempit-sempit sih. Saya aja begini, bilang gini, kan kalau rumah saya bawahnya kantor, Bu, atasnya rumah, tangganya segini. Saya bilang sama istri, Mi, nanti kalau saya meninggal dunia, pas lagi saya di atas, nuruninnya kayak apa? Susah banget itu, tangga susah. Tinggal digantung, kata bini saya begitu. Bus. Tinggal digantung, katanya, enak banget ngomong. Akhirnya apa, kan jadi kesalahan saya. Artinya apa? Makanya kalau mau apa-apa dipikirin tuh, jangan mikirin saat kita hidup. Entah kalau kita mati bagaimana, begitu. Ya. Ketahuan rumah sempit, panjangannya banyak. Jadi susah ketika menghadap kiblatnya tuh. Ya, tapi memang usahakan. Kalau dalam keadaan darurat, rumahnya sempit, jenazah nggak bisa ngadep kiblat, sembayangnya nggak bisa ngadep kiblat. Kalau sembayangnya nggak ngadep kiblat, ke sini ke masjid, sholatnya. Ya, tapi kalau memang jenazahnya nggak bisa ngadep kiblat, ya udah, nggak apa-apa kalau dalam keadaan darurat mah, kan begitu. Cuma dia nggak dapat pahala sunnahnya. Gitu. Ada lagi, Bu, yang mau tanya? Ini air enak nih, saya konsumsi ini mulu, Bu, di rumah, sehat katanya. Minum, Bu. Nanya, ada yang mau nanya? Jam 10 lah, setengah 11 tuh. Bismillah. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ayo. Kadang-kadang kita bersih, tidak ada orang yang jawab itu. Ada yang jawab, cuma Ibu nggak denger. Karena kalau denger kita lari. Ya enggak, alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Kalau kita percaya ada yang jawab tuh.
Masih, alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada yang jawab, Bu. Ada yang jawab, cuma ibu nggak boleh denger gitu. Sama. Sekarang ibu mau ziarah kubur. Ya. Kan ibu mau ziarah kubur. Kemangun situ ya. Begitu masuk kita ngomong, assalamualaikum ya ahlal kubur, gitu kan? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat, kan begitu? Wa ana insyaallah lahayikun, kan artinya salam kesejahteraan buat kalian wahai penghuni-penghuni kubur. Insya Allah saya juga akan ke situ. Misalnya Bu, yang pojok kayak sebelah sana jawab, waalaikumsalam, kabur nggak kita Bu? Atau semuanya gitu, atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lari kita. Kalau jadi kita ziarah kubur ya. Jadi sesungguhnya ketika kita mengucap salam di area pekuburan, mereka itu jawab salam kita. Cuman kita nggak dikasih denger. Kalau dikasih denger kapok. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi kita. Maka kalau mereka dengar semua, kan nggak apa-apa kalau kita di atas kuburan. Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Mak, Assalamualaikum Neng, anak kita. Ya Allah Neng, masalah dalam keadaan sehat, ya. Neng mudah-mudahan juga di dalam sini ya Neng ya, senantiasa selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Neng ngomong-ngomong nggak apa-apa, emang apa? Lah kata orang gila ngomong kuburan, lagi ngomong sama bapak gua. Karena mereka dengar tuh. Jadi buat apa kalau mereka tidak mendengar kita disuruh mengucapkan salam? Hah? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ngapain kita disuruh mengucapin salam kalau mereka nggak jawab? Bener nggak Bu? Gitu. Anak kita pengen kawin. Anak kita pengen kawin lelaki, ngajak calon menantunya perempuan. Kemana? Ke kuburan bapak gua dulu. Ya, pakaiannya nggak sopan, segini pakaiannya nih. Ya duduk aja, jongkok aja. Bapaknya dari bawah ngeliat aja. Ya Allah, Mbak, saya pengen kawin, ya gue tahu. Allah. Ada lagi Bu? Ini saya baru satu hadis. Ini tadi yang ibu yang saya kasih itu banyak. Nanti di pertemuan kita selanjutnya tetap dibawa Bu, itunya dibawa biar nggak fotokopi lagi ya, itu tetap dibawa karena pokok bahasan kita masih banyak. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya sampaikan pada ibu-ibu semua. Saya pengen ngajak ibu-ibu besok hari Minggu yang ada waktu, silakan datang ke tempat saya. Besok kita akan melaksanakan istighosah. Ya, istighosah bersama yatim dan duafa. Ibu, kalau ada waktu besok jam 8 pagi ke rumah saya. Acara rutin setiap bulan kita mengadakan acara istighosah. Ya, kalau ada waktu Ibu saya tunggu. Yang kedua, alhamdulillah wa syukurillah, masjid kita sudah selesai. Alhamdulillah. Tempat wudhunya sudah jadi. Sudah bisa digunakan. Alhamdulillah berkat doa ibu-ibu, masjid kita sudah selesai. Ya, yang telah saya bangun, tinggal saya konsentrasi sedang membangun saat ini, sedang membangun pondok pesantrennya untuk anak-anak yatimnya. Saya mohon doa sama ibu-ibu, doanya aja, doain biar saya sehat walafiat, doain mudah-mudahan banyak duit yang datang ke tempat saya. Ibu kekuatan doanya ya. Alhamdulillah wa syukurillah saat ini
kita sedang melaksanakan pembangunan madrasahnya. Kalau untuk masjidnya, alhamdulillah udah selesai. Saya ngucapin banyak terima kasih sama ibu-ibu yang udah ngedoain. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal yang soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.